Podo, baleni, baleni. Oke, oke. Iki posisi pertama menang tahu. Jajal mana? 1, 2, 3. Wah, yo wes. Sate sajane jelas, tapi posisi ini ketika ditabrak tahu muni banter tahu. Baleni, iki posisi yang ketiga sekarang, yuk. Tahu menang Osaka sian. Yo wes saiki tak pulang lek ngono. Padahal tahune ning gone jero. Tahu gawe apa tahu HP ini? Dulu nggih Osaka. Dia mau tahu ning gone laptopku, dalam laptopku. Ya kono lho. Walah, ya wes, engko rekamane ketok sing muni tahu. Ya wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nyala apa enggak nyala lagi. Kali ini kita akan mencoba membandingkan. Di sini ada Osaka yang kemarin sudah kita coba 11 km tembus. Hari ini saya dipinjemi radio sejumlah 5, yang satunya belum dibuka. Yang satunya ini masih baru, Tori masih baru, tapi ini belum disetting, kabelnya belum ada. Jadi Baofeng, Tavware, sama Tavware V5R. Jadi sebetulnya dibawahi banyak, jadi ada 6, cuman yang ini cuman ada 4 tipe yang berbeda. Akan diadu sama Osaka. Metodenya adalah pertama, mana yang lebih bisa mendengar, daya dengarnya lebih bagus, ditaruh di sini. Nanti yang paling bagus itu kemudian dijadikan acuan untuk adu pada metode yang kedua, yaitu transmitnya jauh, yang paling jauh itu mana. Jadi metode yang pertama dicari mana yang daya dengarnya paling bagus, kemudian dijadikan acuan, kita rekod. Kemudian yang lainnya kita bawa keluar, ganti radio yang terbagus nanti untuk merepot semua radio ini mana yang paling bisa didengar. Kalau acuannya strength meter, itu memang Baofeng ini jauh mengalahkan Osaka A1. Masih mentok. 1 meter masih mentok. Waduh. Dah, ini saya cari yang paling jauh. Waduh. 2 meter ini masih mentok. Aduh. Iya iya. Oke. Ternyata saya 2 meter pakai HT ini Baofeng masih bisa mentok, guys. 2 meter saya fog hunting, saya cari miring kanan miring kiri, ndangak diingkluk, itu masih bisa mentok di kurang lebih 2 meter. Oke ya, 2 meter bisa mentok. Ini pakai Baofeng UV82. Kemudian Osaka, saya nyalakan dulu. Oke, ini Osaka. Nah, metodenya sama. Kita menggunakan metode yang sama, yaitu jarak berapa terjauh masih bisa mentok skala penuh sambil melakukan fog hunting. Jadi pada posisi yang mana, sejauh mana. Waduh, keren. Wih, ini oke, masih. Oh, ternyata oke, masih. Oke, ini
Oke. Kurang lebih di 90 cm. Jadi Osaka A1 ini kurang lebih di 90 cm masih bisa mentok. 90 cm masih bisa mentok. Kalau Baofeng ini 2 meter masih bisa mentok. Padahal kalau kita komunikasi Osaka A1 sama Osaka A1 itu bisa tembus hampir 2 kali lipat Baofeng melawan Baofeng. Jadi nanti apa sebabnya? Apa ya Baofeng yang budak atau memang tidak bekerja di situ? Tapi kalau tidak bekerja di situ, kenapa strength meternya tinggi? Nah, kita akan mencoba hari ini. Ikuti terus ya. 123 ini jarak 80 meter. Saya kira masih bisa menerima dengan bagus semua. Lanjut titik berikutnya. Ini sambil jalan oke, sambil jalan ya, sambil jalan, jarak 200 meter. Ini jarak 400-500 meter. Jarak 400-500 meter. Ini jarak 700 meter. Jarak 700 meter. Jarak 1,6 km pakai Osaka 123 1,6 km pakai Osaka di depan Aokama. Oke, Mas saiki Jawa Tengah pakai ini kan di luar nih pakai Osaka 123 Jawa Tengah 123 mama 123 Jawa Tengah mama. Halo. Mas 123 Halo. Muni lah mau Muni ganti. aja Muni yang Jawa Halo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini dicoba ganti. Aku fokus di Osaka. tapi liane Muni saiki liane Muni ora Iya. Fokusnya pokoknya nyala kabeh ya. Ini apa ndak ya? rodok banter iya Halo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 ganti. si Muni ganti Mbak. aja kayak Osaka Sadekno Mbak iku sing juga. Saurono Halo. 1 2 3, coba lagi. halo 123 aku yang banding nih Tafwir paling. Tafwir paling. Katoke tes beromai nanda, katoke tes bersing bunyi. Coba dong Mbak. Cuman ngomong. Osaka halo 123 ini Muni ora
Jelas Osaka. Ki sing ki bau feng. Enggak, ini aku gawe tower iki ganti hati. Iki kok ngomong bener. Bau feng. Bofeng ketok ya sing muni. Penak ki. Nek lek kepekaane sing ngrungokne sih penak Osaka timbangane hati liyane. Iya. Iya. Oh ngono, hati liyane. Hati liyane daya dengare kalah karo Osaka ya. Iya. Oke, tak balik mulai saiki ganti hati Osaka iki lapori. Oke. Matikan anune matikan. Siap. Itu di jarak rendah, di jarak pendek. Nanti belum tentu di jarak jauh. Soalnya jarak jauh itu faktornya banyak. Salah satu di antaranya seberapa lancip modulasi. Itu. Misalkan ini dari lahir bawaannya sudah PMR. Kan runcing, jadi frekuensi carrier misalnya di 44 sekian, jadi ketika dimodulasi itu cuma segini, tapi sebetulnya runcing. Kalau di strength meter itu kan tidak mau tahu apapun alasannya, gitu. Yang penting dia ngerti lagi, dia gemuk, splaterannya seberapa kuat. Jadi antara di filter rapat dan tidak itu dia tidak menghiraukan. Jadi strength meter itu juga tidak jadi jaminan dia nanti bakal kuat atau enggak. Tapi yang jelas strength meter itu kan kata lainnya alat untuk mengukur radiasi, splateran. Jadi berapapun termasuk harmonisa itu masuk ditambahkan di situ. Jadi nanti yang lebar modulasinya tinggi bisa jadi nanti strength-nya akan tinggi. Misalnya apa modulasi tinggi ya mancar FM kan modulasinya 75 kilo, jadi gemuk itu. Jadi tapi itu kan memang dayanya juga segitu. Jadi dayanya itu memang tinggian Baofeng ini kecil, cuman ini dimodulasi sempit sehingga dia nanti menangnya di lancip. Lancip itu tidak terukur oleh strength meter karena strength meter akan mengukur semua, tidak tahu bandwidthmu berapa, tapi jelas aku mengukur seberapa gemuk dan seberapa tinggi, yang jelas seperti itu. Kita akan mencoba adon. Wes saiki ngene, Dik, jajal pakai anu sing liyane urupno. Milik roh transmitter rene, kiriman transmitter rene. Apa iki apa? Bofeng, jajal Bofeng. Oke. Satu dua tiga. Halo. 1 2 3 1 2 3. Halo. Luar biasa Bofeng. Luar biasa. 1 2 3. Luar biasa, Bofeng luar biasa, apik tenanan. Oke. Jadi Wi menerimane penak apa ora, Yohan? Ono napa penak ora? penak ya. Yo iki sing benging kemane. Sing benging dohno sing benging. Ditakno apa piye ngono lho. Iki nombone sing kompresor sambil. Iki nombone kompresor. Osaka apik. Sing nombone kemresek apa? Sing kemresek apa? Sing apik dhewe apa? Enggak kompresor tapi benging kok ya. Sing pasir benging, sing Osaka ndak pangga api. Wo, lirihno ben ora benging. Hatemu rada dohno pas sing tok ngejam iki rada ado. Ya, coba neh. 2 3 tes 1 2 3 1 2 3. Halo tes 1 2 3. Kuwi apa sing tok ngomong iki hate apa? Sing tok ngomong apa? Bofeng. Oh, sing tak ngomong sing Bofeng. Wah, luar biasa Bofeng.
Oh, Baofeng luar biasa. Saiki ganti HT lainnya. Tafwer gede. Gede ya. Oh, Tafwer gede. Tafwer gede Baofengnya matikan. Satu dua tiga satu dua tiga. Kui apa? Kui apa? Kita gede. Oh, podo dayane. Mau kene kurang lebih podo. Jajal nek rada panjang. Apa? Dijajal rada panjang, ngomong rada panjang. Oke, halo guys. Satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga. Halo. Satu dua tiga satu dua tiga. Satu dua tiga satu dua tiga. Sik gede Baofeng. Halo. Gede Baofeng. Sik gede Baofeng. Oke, saiki gawe Tafwer cilik. Iki Tafwer gede matikan, Tafwer gede matikan. Ganti Tafwer cilik. Oke. Satu dua tiga halo tes satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga halo tes satu dua tiga. Oh, sik gede Baofeng. Gede Baofeng. Saiki kuwi matikan, ganti Osaka saiki. Tes satu dua tiga halo satu dua tiga tes satu dua tiga ya. Yo, iki setara karo Tafwer sing cilik. Iki setara Tafwer sing cilik. Juarane Baofeng. Ketoke lho. Ya, Tafwer sing cilik matikan, saiki Baofeng kambek apa jenenge Osaka. Baofeng ini terpilih dari sekian tipe merek yang memiliki daya dan penetrasi yang paling kuat di antara yang lainnya. Kemudian Osaka ini mewakili PMR 446, alat komunikasi yang memang diciptakan untuk di frekuensi itu dengan regulasi tersebut PMR 446. Sementara ini alat komunikasi yang sejak lahir sebetulnya digunakan untuk di frekuensinya HAM. Jadi ini dimodulasi 20 kilo, sedangkan ini 12 kilo. Hasilnya seperti ini. Jangan kaget. Iki Baofeng kambek apa jenenge Osaka. Mama nglibat nih mama. Oke. Baofeng Osaka. Mama karo sampean muni tahu, mama muni sate. Tahu sing siji muni sate. Beda pokoke. Engko kopine sing muni sing ndi? Osaka vs Baofeng. Osaka musuh Baofeng. Mama enek, mama. Oh, mama masak. Iki apa iki? Entuk ngomong. Aku nggih Baofeng kadang nggih. Oh, wis. Mepet, Mbak, mepet suarane mepet kabeh. Yo. Dimas muni sate, Nanda muni tahu. Yo. Yo, 1 2 3. Satu. Bareng sing dawa, yo. Podo, baleni.
Oke. Iki posisi pertama menang tahu. Jajal mana? 1, 2, 3. Wah, ya wes. Sate sajane jelas, tapi posisinya ketika ditabrak tahu muni banter tahu. Balik nih, ini posisi yang ketiga sekarang, yuk. Tahu menang Osaka sian. Yo, wes saiki tak pulang lek ngono. Padahal tahune ning gone jero. Tahu gawe apa tahu HP ini? Dulu ya Osaka. Dia mau tahu ning gone laptopku. Dia laptopku. Nah, ya kono lho. Walah, ya wes, engko rekamane ketok sing muni tahu. Ya wes. Itu tadi 2 anak saya. Yang satu pegang bopeng, anak saya yang cowok. Anak saya yang cewek pegang Osaka. 2 itu tipenya berbeda. Yang satu agak males-males, cewek ndak terbiasa. Yang satu memang lebih semangat, cowok. Ternyata hasilnya seperti itu. Jadi kadang ini mencet, kadang enggak, kadang mencet, kadang enggak. Ini memang ini PTT-nya lebih keras kalau Osaka 1. Tapi ketika benar-benar ditransmit, ternyata ini ditembus dari belakang, tusuk dari belakang. Setelah selesai membandingkan ala radio track, diadu 2, saling dimodulasi dengan password yang beda. Kemudian anak saya cerita, ternyata yang Osaka A1 ini mbaknya ini berada di dalam rumah, di sekitar komputernya si anak saya cowok. Sementara yang cowok ini berada di teras dengan lokasi yang lebih terbuka. Berarti ini ngepuri si baweng ketika aduan tadi. Walaupun ngepuri, ternyata ini masih bisa nembus si baweng. Ini corong toa, ini sound horeg, ini frekuensinya modulasi lebar, ini frekuensi modulasinya sempit. Padahal ini watt kecil, ini wattnya besar. Corong toa melawan sound horeg, ibaratnya gitu. Sunduk dari belakang musuh corong toa. Halo. Ber. Nggak krungu. Informasinya apa? Oke, 1, 2, 3. Oke. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Saya harus yang mana kalau saudaranya butuh alat komunikasi. Tidak harus merdu seperti mikrofon vokal. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa alasannya Tori pun saya anggap gugur dari awal, kurang begitu layak untuk naik panggung aduan ini. Jadi tidak cukup untuk memenuhi regulasi adu HT, kemampuan HT ini karena ini. Jadi kelemahan Tori pun itu ternyata ini. Wah ini. Di sini tidak ada yang menyala radio. Ini kalau di-scan tidak ada. Dan ternyata apa? Ini setelah saya cari-cari di dalam rumah ini, ternyata di sini. Nah, ini ada akses point outdoor. Ternyata kena splatterannya ini. Kalau menjauh, makin hilang. Kalau dekat udah habis.
Nah, ini kesepeteran sampai jarak berapa? Ini sampai hampir 3 meter. Ini 3 meter. 3 meter masih. Jadi kebocoran ini yang menjadi alasan untuk menggugurkan dia, tidak perlu diadu, dia sudah kalah lebih dulu. Jadi tidak mungkin ini akan menang karena kurang selektif, kurang rapat. Padahal kalau mungkin ini dianggap kesepeteran frekuensi harmonisa ini kan itu kan di 2,4, sedang ini cuman di seperempatnya tidak ada frekuensinya. Ini di 430, itu di 2,4. Jadi kalau kesepeteran harmonisa tidak mungkin, harmonisa itu kelipatan ganjilnya. Jadi ternyata ini hanya kesepeteran clocknya dia masuk di sini ya. Radio yang lain tidak masuk, ini masuk. Jadi ini tidak cukup layak untuk diadu. Kira-kira seperti itu alasannya. Mudah-mudahan yang masih punya ini dan mengunggulkan, bangun, tidurnya sampean kesiangan. Bangunnya sampean sing kesiangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian kita coba lagi Tori. Tori ini kemarin tidak masuk hitungan karena ini bocor kemana-mana. Keterangannya nanti di video lain. Tapi kita coba cek menurut strength meter seperti apa. Saya jam. Saya cari dengan metode yang sama. Jarak terjauh masih bisa mentok sambil hunting kanan kiri, merunduk, dangak, deglek, dinaikkan posisinya, naik turun. Itu nanti ketemunya di mana sampai bisa full. Oke, ini oke, sampai mentok itu ternyata sekitar, waduh, enggak bisa, sekitar 20 cm. Oke, mentok di sekitar 20 cm.